Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 90. Ki Pananggungan berpaling. Dilihatnya Repak Rembulung berdiri di pintu regol halaman rumah di bekas pategalan itu. Kau, Repak Rembulung. Marilah, Kakang. Ki Pananggungan itu pun kemudian menuntun kudanya memasuki regol halaman rumah, yang ternyata benar, rumah Repak Rembulung. Sambil melangkah menyeberangi halaman, Repak Rembulung itu pun bertanya. Dari mana Kakang tahu bahwa aku tinggal di sini? Bukankah kau meskipun tidak langsung pernah mengatakan kepadaku? Kapan? Bertanya Repak Rembulung sambil mengerutkan dahinya. Bahkan langkahnya pun terhenti di tengah-tengah halaman. Apakah kau sudah lupa? Kau tinggal di sebuah padukuhan dekat sebuah sendang yang airnya bening dan tidak kering di segala musim. Sendang itu berada dekat dengan pohon seperti pohon beringin, tetapi mempunyai berbagai jenis bunga. Aku pernah mengatakan begitu? Ya. Dan kau juga mengatakan bahwa kau sering mandi di sendang itu pula. Kakang, aku tidak pernah mandi di sendang itu. Kau sendiri yang mengatakannya. Apakah kau benar-benar mandi, atau sekedar membual, aku tidak tahu. Repak Rembulung masih mengingat-ingat. Ia pun kemudian bergumam. Aku tidak ingat lagi bahwa aku pernah mengatakannya kepada Kakang. Jika kau tidak mengatakan kepadaku, dari siapa aku tahu bahwa kau tinggal di sini? Repak Rembulung tidak menjawab. Repak Rembulung, umurku lebih tua dari umurmu. Tetapi kau sudah hampir menjadi pikun. Sementara itu ingatanku masih tetap jernih. Mungkin, Kakang. Mungkin aku sudah hampir menjadi pikun. Repak Rembulung itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Mari. Marilah, Kakang. Aku persilahkan Kakang naik. Keduanya pun melangkah lagi ke pendapa rumah Repak Rembulung yang terhitung besar. Di belakang pendapa yang berbentuk joglo, terdapat dua wung bangunan limasan. Di belakangnya terdapat sebuah longkangan yang berhubungan dengan longkangan samping, di belakang seketeng. Kemudian masih ada lagi bangunan limasan satu wung lagi. Di sebelah menyebelah terdapat gandok yang memanjang sampai ke belakang. Ketika Ki Pananggungan itu sudah duduk di pendapa, maka Repak Rembulung pun berkata, Silahkan duduk, Kakang. Aku beritahu Pupus Rembulung. Ki Pananggungan mengangguk. Katanya, juga beritahu anakmu. Sebenarnya lah aku rindu pada Kemuning setelah beberapa bulan aku tidak melihatnya. Repak Rembulung tersenyum. Katanya, Baik, Kakang. Aku beritahu Kemuning dan Nyi Permati juga. Sejenak kemudian, Ki Repak Rembulung pun hilang di balik pintu masuk ke ruang dalam. Ki Pananggungan pun kemudian duduk sendiri di pendapa. Ia sempat mengamati keadaan di sekitarnya. Keningnya berkerut ketika ia melihat dua orang anak muda melintas, kemudian masuk ke sebuah pintu bilik di gandok sebelah kanan. Agaknya mereka yang disebut sanak kadang Pupus Rembulung dari padukuhan di pinggir Kali Praga, berkata Ki Pananggungan di dalam hati. Kemudian ia pun bertanya kepada diri sendiri. Tetapi apakah yang dikatakan Pangeran Benawa dan Angger Paksi itu benar, bahwa anak-anak muda itu adalah jalur Harya Wisaka bagi masa mendatang? Jika demikian, maka mereka tentu bukan orang-orang dari padukuhan di dekat Kali Praga. Jantung Ki Pananggungan berdesir ketika ia melihat Kemuning di halaman rumah itu berjalan bersama seorang anak muda yang berwajah tampan. Nampaknya hubungan mereka begitu dekat. Ki Pananggungan melihat Kemuning itu tertawa sambil mencubit lengan anak muda itu. Namun kemudian Kemuning pun berlari masuk ke pintu seketeng. Hampir saja Ki Pananggungan berteriak memanggil. Tetapi Ki Pananggungan masih menahan diri, sehingga suaranya kembali tertelan di kerongkongan. Namun tiba-tiba saja terasa punggungnya menjadi basah oleh keringat. Siapakah anak muda itu? Bertanya Ki Pananggungan di dalam hatinya. Di luar sadarnya, Ki Pananggungan itu pun mulai membayangkan hubungan antara Kemuning dengan anak muda yang tampan itu. Mereka telah berkenalan dan tinggal serumah. Setiap hari mereka bertemu, berbincang dan barangkali juga bergurau. Ki Pananggungan itu pun telah teringat pula kepada Paksi. Agaknya anak muda itu sifatnya berbeda dengan Paksi yang lebih banyak mengekang diri. Tetapi agaknya anak muda itu tidak. Dengan demikian tanggapan Kemuning pun berbeda.
Agaknya Kemuning merasa lebih bebas berhubungan dengan anak muda itu daripada dengan Paksi yang nampak selalu bersungguh-sungguh. Ki Pananggungan melihat anak muda itu selangkah mengejar Kemuning. Namun demikian Kemuning hilang di balik pintu seketeng, anak muda yang masih tertawa itu berhenti. Bahkan ia pun berbalik melangkah ke Gandok. Ki Pananggungan itu pun menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata di dalam hatinya. Di rumah ini ada Repak Rembulung, ada Pupus Rembulung yang menurut pengamatanku dapat menjadi ayah dan ibu yang baik di rumah. Mudah-mudahan mereka sempat menilik pergaulan anak gadisnya yang sudah meningkat dewasa itu. Bahkan di rumah ini juga ada Nyi Permati. Justru ibu kandung Kemuning. Nyi Permati yang menjadi pemomong Kemuning itu tentu akan dapat memberi petunjuk jalan kehidupan bagi seorang yang meningkat menjadi seorang gadis dewasa. Tetapi angan-angan Ki Pananggungan itu terputus. Dengan tergopoh-gopoh seorang perempuan keluar dari ruang dalam. Dengan ramah perempuan itu menyapa. Kakang, selamat datang di rumah kami yang sederhana ini, Kakang. Ki Pananggungan pun bangkit berdiri. Pupus Rembulung dan Repak Rembulung kemudian diikuti oleh Nyi Permati yang menyambutnya dengan mata yang basah. Silahkan duduk, Kakang. Pupus Rembulung mempersilahkan. Ki Pananggungan pun kemudian duduk kembali bersama Repak Rembulung, Pupus Rembulung dan Nyi Permati. Berganti-ganti mereka bertanya tentang keselamatan perjalanan Ki Pananggungan serta keluarga yang ditinggalkan. Mbok Ayu tinggal sendiri di rumah, Kakang? Ada beberapa orang yang menemaninya di rumah, Nyi. Seorang yang meskipun sudah agak tua, tetapi masih kuat untuk menimba air mengisi pakiwan. Seorang remaja anak tetangga. Dan seorang perempuan yang sudah lama tinggal bersama kami. Kenapa Mbok Ayu tidak datang kemari bersama Kakang? Bukankah baru kali ini aku menemukan rumahmu? Jika aku mengajak Embok Ayumu, tetapi kami tidak menemukan rumahmu, maka perjalanan Embok Ayumu akan sia-sia. Pupus Rembulung tertawa. Sementara Ki Repak Rembulung bertanya. Maaf, Kakang, bukankah Kakang tidak membawa persoalan yang penting yang akan Kakang sampaikan kepada kami? Ah, potong Pupus Rembulung. Kenapa kau tergesa-gesa bertanya tentang kepentingan kedatangan Kakang Pananggungan? Kakang tentu letih. Biarlah Kakang beristirahat. Kakang Pananggungan tentu tidak akan tergesa-gesa pulang. Kakang tentu akan bermalam, bahkan mungkin 2 atau 3 malam. Ki Pananggungan tersenyum. Sedangkan Repak Rembulung itu pun menjawab. Terus terang, aku menjadi berdebar-debar ketika aku melihat Kakang Pananggungan datang kemari, sehingga aku ingin segera mengetahui jika Kakang membawa persoalan yang penting. Namun Ki Pananggungan itu kemudian tertawa sambil menjawab. Tidak ada yang penting. Sebenarnya lah Embok Ayumu sangat rindu kepada Kemuning. Setelah sekian bulan berlalu, tidak terdengar kabar beritanya sama sekali. Akulah yang minta maaf, sahut Nyi Permati. Seharusnya aku datang mengunjungi Kakang bersama Kemuning. Kau, bertanya Ki Pananggungan. Seharusnya kau menjadi jera. Kau pernah tersesat dan bahkan jatuh ke tangan Bahu Langlang. Sayang, aku terlambat mengetahuinya, Kakang, sahut Repak Rembulung. Tetapi syukurlah, bahwa Yang Maha Agung masih melindungi anakmu. Jika aku dapat menemukan orang itu, geram Pupus Rembulung. Sekarang tidak perlu lagi. Seandainya kalian menemukannya, segala sesuatunya sudah berubah. Kau tidak perlu lagi mendendamnya. Syukuri perlindungan Yang Maha Agung itu. Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam, sementara Pupus Rembulung pun menyahut. Iya, Kakang. Tetapi di manakah Kemuning sekarang? Bertanya Ki Pananggungan. Ada Kakang. Ada di belakang. Ketika Nyi Permati beringsut, Pupus Rembulung pun berkata. Sudah, duduk sajalah, Nyi. Biarlah aku memanggil Kemuning. Nyi Permati menarik nafas panjang. Namun nampak bahwa ada sesuatu yang membuat perasaannya menjadi muram. Mungkin sikap dan tingkah laku Kemuning, berkata Ki Pananggungan di dalam hatinya. Ki Pananggungan itu pun telah teringat lagi kepada Paksi yang ada di rumahnya bersama Pangeran Benawa. Namun Ki Pananggungan tidak ingin mengatakan bahwa di rumahnya ada Paksi dan Wijang. Sejenak kemudian, Nyi Pupus Rembulung telah keluar dari ruang dalam sambil menggandeng tangan Kemuning. Inilah anak itu, Kakang. Kemuning, desis Ki Pananggungan. Kemuning itu pun kemudian berlari-lari kecil.
Duduk bersimpuh di hadapan Ki Pananggungan. Kemuning itu pun membungkuk dalam-dalam sambil mencium tangan Ki Pananggungan. "Paman," desisnya. Terasa tangan Ki Pananggungan menjadi basah. "Kau baik-baik saja, Kemuning?" bertanya Ki Pananggungan. "Iya, Paman. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Paman dan Bibi?" "Semuanya baik-baik saja, Kemuning. Bibimu sangat rindu kepadamu." "Aku minta maaf, Paman. Sebenarnya bahwa aku ingin sekali pergi menemui Paman dan Bibi. Tetapi ayah dan ibu terlalu sibuk, sehingga belum dapat mengantarku. Sementara itu, aku takut untuk pergi berdua saja dengan Bibi Permati." "Jangan pergi berdua saja, Kemuning," berkata Ki Pananggungan. "Kau akan dapat jatuh ke tangan seseorang yang berniat jahat seperti yang pernah terjadi. Karena itu, biarlah Paman saja yang datang kemari. Mungkin pada kesempatan lain, Paman dapat datang bersama Bibi. Kecuali jika kau akan pergi menengok bibimu bersama pamanmu Pananggungan," berkata Nyi Permati. "Jika kau ingin, biarlah Kemuning pergi bersamaku. Nanti, 2 atau 3 hari, aku akan mengantarnya pulang." Ki Repak Rembulunglah yang menyahut sambil tertawa. "Kami tidak ingin merepotkan Kakang. Biarlah pada kesempatan lain aku mengantarnya menengok Mbokayu." "Tidak apa-apa. Bukankah aku tidak mempunyai pekerjaan lagi? Sawahku sudah digarap oleh tetangga. Kebunku sudah ada yang memelihara. Apalagi?" Pupus Rembulung pun tersenyum pula sambil berkata, "Jangan, Kakang. Biarlah kami yang mengantar Kemuning menengok bibinya. Syukurlah bila kami dapat bertemu dengan orang yang bernama Bahu Langlang itu." "Kau masih mendendam?" bertanya Ki Pananggungan. Pupus Rembulung justru tertawa. Jawabnya dengan serta-merta, "Tidak, Kakang. Tidak lagi." "Tetapi bukankah kau bakar rumah Bahu Langlang itu?" Pupus Rembulung memandang Repak Rembulung sejenak. Namun ia pun kemudian tertawa pula, meskipun terasa tertawanya asam sekali. "Waktu kami mendengar cerita Kemuning, maka jantungku serasa meledak. Kami tidak dapat menahan diri. Karena orang yang bernama Bahu Langlang itu sudah lama pergi, maka kami tumpahkan kemarahan kami kepada bekas rumahnya. Tetapi rumah itu kosong, Kakang. Kami tidak mencelakai siapa-siapa. Untunglah bagi Bahu Langlang bahwa kalian terlambat mengetahui persoalan itu. Kami memang belum lama mengetahuinya. Kami pun sempat kebingungan bahwa Kemuning dan Nyi Permati pergi dari rumah. Untunglah seorang tetangga mengatakan bahwa mereka mencari seorang paman, sehingga kami menduga bahwa mereka pergi ke Kembang Arum. Kau tinggalkan anakmu terlalu lama. Anak itu menjadi kesepian meskipun ada Nyi Permati. Lain kali jangan kau tinggalkan anakmu terlalu lama." Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Iya, Kakang." Dalam pada itu, maka Pupus Rembulung berdesis kepada Kemuning. "Minuman itu tentu sudah siap. Bawa kemari, Kemuning." Kemuning pun kemudian bergeser dan kemudian bangkit untuk mengambil minuman di ruang dalam. Demikian Kemuning masuk ke ruang dalam, Ki Pananggungan melihat 2 orang lewat menyilang di halaman depan. Sambil mengerutkan dahinya, ia pun bertanya, "Siapakah mereka itu, Rembulung?" "Itulah tamu yang aku katakan itu, Kakang. Tamu dari sebuah padukuhan di pinggir Kali Praga." "Mereka adalah sanak kadangku, Kakang," sahut Pupus Rembulung. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi mereka masih berada di sini?" "Iya, Kakang. Agaknya mereka tidak segera ingin pulang. Padukuhan mereka adalah padukuhan yang sangat miskin. Meskipun letaknya di dekat Kali Praga, tetapi tanahnya bukan tanah yang baik untuk ditanami. Pada musim hujan, tanah itu tergenang oleh luapan air dari Kali Praga. Sedangkan di musim kering, tanah itu seakan-akan tertutup oleh pasir. Karena itu, maka mereka merasa kerasan di sini. Tanah ini dahulu adalah tanah Pategalan, Kakang. Namun tanah ini masih lebih baik dari tanah mereka di pinggir Kali Praga itu. Mereka akan berada di sini untuk seterusnya?" "Aku kira tidak, Kakang. Meskipun mungkin mereka akan berada di sini agak lama." "Berapa orangkah mereka semuanya?" "Ada beberapa orang, Kakang. Nanti Kakang dapat aku perkenalkan dengan mereka." Sejenak kemudian pembicaraan mereka pun terhenti.
Kemuning telah keluar lagi sambil membawa minuman. Seorang perempuan separuh baya yang mengikut di belakang Kemuning membawa beberapa potong makanan. "Silahkan, Paman," berkata Kemuning kemudian sambil duduk pula di sebelah ibunya. Sementara itu, perempuan yang sudah separuh baya itu pun telah masuk kembali ke ruang dalam. Ki Pananggungan kemudian menghirup minuman hangat serta memungut sepotong makanan. Terasa minuman itu telah menyegarkan tubuhnya. Sambil makan dan minum, mereka pun kemudian berbincang tentang berbagai macam hal. Tentang sawah dan ladang. Tentang air dan tentang musim. Namun kemudian Nyi Pupus Rembulung itu pun berkata kepada Kemuning, "Siapkan sentong sebelah kanan itu bagi pamanmu, Kemuning. Mungkin pamanmu ingin beristirahat setelah menempuh perjalanan yang panjang." Kemuning pun kemudian beranjak pula dari tempatnya untuk membersihkan dan membenahi sentong sebelah kanan yang disediakan bagi Ki Pananggungan. Tetapi Ki Pananggungan sendiri masih duduk di pendapa bersama Repak Rembulung, Pupus Rembulung dan Nyi Permati. Nampaknya bahan pembicaraan tidak akan segera habis. Ada saja yang mereka bicarakan setelah beberapa lama mereka tidak bertemu. Kemuning yang telah selesai membersihkan sentong sebelah kanan itu pun segera kembali ke pendapa. "Paman," berkata Kemuning kemudian, "jika Paman ingin beristirahat, sentong sebelah kanan telah aku siapkan." "Aku tidak letih, Kemuning. Aku ingin duduk saja di sini, berbincang dan ayah, ibu dan pemomongmu. Sudah lama kami tidak berbicara tentang apa saja. Meskipun barangkali kami hanya saling membual." Repak Rembulung tertawa. Katanya, "Jadi Kakang masih juga sering membual?" Ki Pananggungan pun tertawa pula. Namun Ki Pananggungan itu pun kemudian berkata, "Repak Rembulung, karena baru kali ini aku melihat rumahmu, maka aku ingin dapat melihat-lihat isi halaman dan kebunmu. Nampaknya halaman rumah dan kebunmu sangat luas. Aku membeli pategalan milik beberapa orang, Kakang. Pategalan yang tidak banyak menghasilkan, karena tanahnya memang kurang baik untuk ditanami." "Apa saja yang ada di kebun belakang rumahmu sekarang?" "Kami telah membuat belumbang, Kakang," sahut Pupus Rembulung. "Kami memelihara berbagai jenis ikan di belumbang kami." "Dari mana kau dapat air untuk mengisi belumbangmu itu?" "Kami membuat parit, Kakang. Parit yang khusus untuk mengairi belumbang kami." "Kami sudah minta izin, Kakang. Kami memberikan sekedar uang bagi keperluan padukuhan sebagai imbalan. Tetapi ternyata para petani di padukuhan itu tidak dirugikan. Airnya cukup deras meskipun dikurangi sedikit untuk mengaliri belumbang kami. Ketika kami baru mulai mengairi untuk mengisi belumbang yang kami buat itu, kami memang menghisap air cukup banyak. Tetapi setelah belumbang itu penuh, maka untuk selanjutnya, kami hanya memerlukan air sedikit saja. Para petani sama sekali tidak merasa berkeberatan. Apalagi karena kami tidak pernah melarang anak-anak para petani itu mengail di belumbang kami. Tetapi tentu saja tidak di belumbang induk. Tetapi belumbang yang khusus kami sediakan bagi mereka. Namun sekali-sekali, pada saat-saat tertentu, kami beri kesempatan mereka memancing di belumbang induk. Sedangkan para petani yang memberikan kesempatan kepada kami beri sekedar uang sebagai ganti rugi." Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung bersikap baik kepada para tetangganya. "Kau mau mengantarkan melihat-lihat halaman rumahmu?" "Tentu, Kakang," berkata Repak Rembulung. "Tetapi apakah Kakang tidak ingin beristirahat dahulu? Nanti, setelah Kakang sempat makan, kita melihat-lihat kebun belakang." "Kita melihat-lihat saja dahulu. Aku tahu, di dapur, pembantumu tentu baru sibuk menanak nasi dan membuat lauknya. Sambil menunggu, kita berjalan-jalan di kebun belakang." Repak Rembulung berpaling kepada Pupus Rembulung sambil bertanya, "Apakah nasi masih belum masak?" "Belum, Kakang. Kami sedang mempersiapkannya," jawab Pupus Rembulung sambil tertawa. "Baiklah," berkata Repak Rembulung. "Marilah, aku antar Kakang melihat-lihat halaman dan kebun rumahku. Tetapi Kakang jangan kecewa, halaman dan kebun kami tidak sebersih halaman dan kebun rumah Kakang. Tetapi luas halaman dan kebun rumahmu ini ada beberapa kali lipat luas halaman rumahku. Mungkin 10 kali. Bahkan mungkin lebih. Baru setelah aku membuat belumbang, tanah bekas pategalan ini mulai nampak hijau, Kakang. Pepohonan yang semula daunnya kekuning-kuningan, memang telah berusaha menjadi hijau." Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun segera bangkit berdiri sambil berkata,
Marilah. Supaya kita tidak merasa terlalu lama menunggu nasi masak. Repak Rembulung, Pupus Rembulung dan Nyi Permati tertawa. Sejenak kemudian, Repak Rembulung telah mengantarkan Ki Pananggungan turun ke halaman. Lewat di samping kanan mereka pergi ke halaman belakang. Ketika mereka melewati Gandok, anak muda yang bergurau dengan kemuning di seketeng, berdiri di pintu salah satu bilik Gandok sambil memandang Ki Pananggungan dengan tajamnya. Namun kemudian anak muda itu pun bergeser dan hilang di balik dinding. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya tentang anak muda itu. Repak Rembulung tentu akan menjawab bahwa anak muda itu adalah salah seorang dari mereka yang datang dari pinggir Kali Praga itu. Halaman dan kebun rumah Repak Rembulung memang luas sekali. Di halaman samping rumah itu terdapat sebuah kandang kuda. Kemudian terdapat pula kandang lembu dan kerbau. Bahkan kandang kambing. Sedangkan di sekitarnya berkeliaran berpuluh ekor ayam. Apa saja yang tidak kau pelihara, Repak Rembulung? Aku juga ingin memelihara harimau, berkata Repak Rembulung sambil tertawa. Ki Pananggungan pun tertawa pula. Hampir saja ia berkata, bahwa sekarang Repak Rembulung sudah memelihara harimau yang pada suatu saat akan mengaum dan bahkan mungkin menerkam Repak Rembulung itu sendiri. Namun Ki Pananggungan itu pun berkata, apakah kau tidak pernah mendengar cerita tentang saudagar dari Batikan yang memelihara harimau? Cerita yang mana, Kakang? Harimau itu sudah menjadi jinak. Tetapi ketika saudagar itu duduk terkantuk-kantuk, tidak disadarinya harimau itu menjilati kakinya. Karena lidah harimau itu kasar, maka kulit kaki saudagar itu sedikit terkelupas. Nah, bau darah yang mengembun dari luka itu membuat harimau itu menjadi liar. Untung saja saudagar itu sempat memberi isyarat kepada pembantu-pembantunya. 3 orang bersenjata tombak telah mengakhiri hidup harimau yang telah jinak itu. Meskipun demikian, saudagar itu menangisinya juga. Repak Rembulung tertawa sambil berkata, saudagar itu ternyata kurang berhati-hati, Kakang. Jika aku memelihara harimau, maka aku tidak akan membiarkan harimau itu mencium bau darah di tubuhku. Ya. Tetapi sebaiknya kau memelihara kucing saja. Ki Repak Rembulung tertawa berkepanjangan. Dalam pada itu, selagi Repak Rembulung mengantar Ki Pananggungan melihat-lihat halaman dan kebun di belakang, seorang laki-laki yang berwajah garang masuk ke ruang dalam rumah Repak Rembulung itu lewat pintu butulan. Siapa orang itu, Nyi? Bertanya orang itu. Ki Pananggungan, jawab Pupus Rembulung. Ki Pananggungan, ulang orang itu. Kakak Ki Repak Rembulung. Kakang kandungnya. Iya, kakang kandungnya. Orang itu mengangguk-angguk. Namun ia masih juga bertanya. Untuk apa ia datang kemari? Sudah lama mereka tidak bertemu. Kakang Pananggungan juga merasa rindu kepada kemuning yang untuk beberapa lama pernah tinggal bersamanya. Kenapa Ki Repak Rembulung tidak mengajak kemuning saja yang pergi menemui uaknya? Apa salahnya Kakang Repak Rembulung datang menemui kami? Aku tidak senang ada orang lain datang ke rumah ini. Wajah Nyi Pupus Rembulung menjadi tegang. Katanya, kenapa kau merasa tidak senang? Rumah ini rumah kami. Kami dapat menerima siapa saja sekehendak kami. Justru kau orang asing di sini. Tetapi kita sudah membuat kesepakatan untuk membentuk masa depan. Tetapi tidak ada kesepakatan bahwa kami harus menolak saudara-saudara kami yang datang berkunjung ke rumah ini. Waktumu tidak akan panjang lagi. Menurut kesepakatan kita, setelah 2 tahun maka akulah yang akan memimpin tempat ini, yang akan menjadi semacam sebuah padepokan. Kalian akan kembali atas tempat ini. Nah, sejak anak-anak itu berada di sini, kita sudah melewati tengah tahun pertama. Tidak ada yang mengatakan bahwa aku akan memimpin tempat ini. Bukankah kita sepakat bahwa aku akan menentukan seseorang yang akan memimpin anak-anak itu? Apakah itu berarti bahwa kau akan menjadi pemimpin di sini dan mengusir kami pergi? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku tidak senang jika orang itu akan menimbulkan gangguan bagi anak-anakku yang ada di sini. Orang itu adalah saudara kami. Tidak ada orang yang dapat mencegah kehadirannya di sini. Orang itu memandang Nyi Pupus Rembulung dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berkata, aku akan memantau terus, apakah yang dilakukannya di sini.
Justru kaulah yang jangan mencoba-coba mengganggu Kakang Pananggungan jika kau tidak ingin mendapatkan kesulitan. Orang itu tidak menyahut. Namun ia pun segera meninggalkan ruang dalam. Pupus Rembulung menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian telah pergi ke dapur untuk melihat apakah segala sesuatunya sudah siap dihidangkan. Sambil menunggu, Nyi Pupus Rembulung duduk merenung di amben panjang yang terletak di sudut dapur. Sejak orang itu datang, beberapa pekan yang lalu, kehidupan di rumahnya menjadi gelisah. Meskipun beberapa anak muda sudah berada di rumah itu sejak beberapa bulan, namun tidak pernah timbul persoalan yang rumit. Anak-anak muda itu patuh kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung dan bahkan mereka telah menganggap keduanya sebagai guru mereka. Namun kedatangan orang yang garang itu telah merusak segala-galanya. Orang itu memang berniat untuk mengambil alih hak yang ada pada Repak Rembulung dan Pupus Rembulung di rumah mereka sendiri. Orang itu sudah merebut pengaruh Repak Rembulung dan Pupus Rembulung atas anak-anak muda yang dititipkan kepadanya. Meskipun orang itu yang menitipkan anak-anak muda itu kepadanya, tetapi hak dan wewenang Repak Rembulung dan Pupus Rembulung di rumah itu tidak seharusnya diganggu-gugat. Pupus Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Jika orang itu mengganggu Ki Pananggungan, maka ia akan menyesal. Meskipun Pupus Rembulung tahu bahwa orang itu juga berilmu tinggi, namun menurut perhitungan Pupus Rembulung, ilmunya masih belum dapat melampaui ilmu Ki Pananggungan. Bahkan Nyi Pupus Rembulung sendiri masih merasa mampu untuk mengimbangi ilmunya. Dalam pada itu, Ki Pananggungan masih berada di kebun belakang rumah Repak Rembulung. Beberapa lama ia berada di tepi belumbang kecil yang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Di dalam belumbang itu terdapat beberapa jenis ikan yang berenang hilir mudik dengan nyamannya. Di sebelah dari belumbang itu terdapat sebuah belumbang yang lebih kecil. Belumbang yang menurut Repak Rembulung diperuntukkan bagi anak-anak yang ingin mengail ikan. Dari mana mereka masuk? Bertanya Ki Pananggungan sambil memandang berkeliling. Ia melihat halaman rumah Repak Rembulung itu dikelilingi oleh dinding yang agak tinggi. Mereka masuk lewat regol di depan, jawab Repak Rembulung. Aku lebih senang mereka keluar masuk lewat regol daripada lewat jalan lain atau bersembunyi-sembunyi. Kami, penghuni rumah ini, tidak pernah menegur anak-anak yang keluar masuk regol halaman sambil membawa pancing. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Nampaknya kalian tidak pernah kekurangan lauk. Kau dapat menangkap ikan di belumbang, menangkap seekor ayam atau mengambil telurnya. Atau bahkan sekali-sekali kambing muda. Kami makan seadanya, Kakang. Sayur-sayuran dan sekali-sekali kami memang menangkap ikan atau ayam. Jumlah keluargaku sekarang cukup banyak. Jika kami harus makan dengan daging, apakah itu daging ikan air atau daging ayam atau daging kambing, kami akan menjadi cepat melarat. Ki Pananggungan tertawa. Katanya, kau mempunyai berpuluh-puluh ekor ayam dan kambing. Ikan sebelumbang. Repak Rembulung tertawa pula. Namun dalam pada itu, Ki Pananggungan pun tiba-tiba saja bertanya. Berapa orang saudara istrimu yang ada di sini? 10 orang. Di antaranya masih muda-muda. Ya. Kemenakan Pupus Rembulung. Ada 5 orang anak muda di sini. 5 orang? Mereka adalah kemenakan Pupus Rembulung. 3 orang anak sepupu Pupus Rembulung. Sedangkan yang 2 orang adalah anak bibinya. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya lagi. 5 orang lainnya? Mereka adalah sepupu dan paman Pupus Rembulung. Semua laki-laki. Repak Rembulung mengerutkan dahinya. Dipandanginya Ki Pananggungan sekilas. Namun kemudian dialihkannya pandangan matanya ke sekelompok ikan yang sedang berenang. Ya, Kakang, suara Repak Rembulung terdengar dalam sekali. Ki Pananggungan merasakan getar suara Repak Rembulung. Agaknya Repak Rembulung akan mengalami kesulitan jika ia bertanya lebih jauh tentang orang-orang yang diakui sebagai sanak kadang dari Pupus Rembulung. Keduanya pun kemudian melangkah meninggalkan belumbang yang sejuk itu. Ketika mereka mendekati 2 bangunan yang terpisah dari rumah induk, Ki Pananggungan itu pun bertanya. Bangunan apa lagi ini, Repak Rembulung? Repak Rembulung nampak ragu-ragu. Namun ia pun kemudian menjawab. Sanggar, Kakang. Keduanya adalah sanggar. Sanggar. Jadi kau dan Pupus Rembulung mempunyai sanggar sendiri-sendiri?
Repak Rembulung masih saja nampak ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab. Iya, Kakang. Luar biasa. Apakah aku boleh masuk? Apa yang akan Kakang lihat di dalam sanggar kami? Sanggar kami amat memalukan. Tidak ada yang berarti apa-apa. Apapun isinya, aku ingin melihat jika kau tidak berkeberatan. Repak Rembulung tidak dapat menolak. Karena itu, maka dibawanya Ki Pananggungan memasuki salah satu dari kedua sanggar itu. Namun ternyata Ki Pananggungan terkejut. Isi sanggar itu sangat lengkap. Dari segala jenis peralatan untuk latihan, serta segala macam senjata, ada di dalam sanggar itu. Tiang-tiang bambu, palang kayu dan bambu, tali temali yang bergayutan, rajut dari ijuk, pasir dan kerikil dalam kotak-kotak yang besar, perapian dan berbagai macam alat yang lain. Sementara itu di dinding sanggar bergayutan berbagai macam senjata. Bahkan jenis-jenis senjata dari negeri asing. Inikah yang kau katakan memalukan? Hanya seadanya, Kakang. Jarang sekali aku melihat sanggar yang lengkap seperti ini. Tetapi bagaimana dengan yang satunya lagi? Repak Rembulung terpaksa membawa Ki Pananggungan memasuki sanggar yang satu lagi. Berbeda dengan sanggar yang pertama, maka sanggar ini tidak terlalu banyak isinya. Bahkan hampir-hampir kosong. Yang ada hanyalah patok-patok rendah yang tidak sama tingginya. Beberapa utas tali yang bergayut pada belandar bangunan sanggar. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, di sini mereka berlatih menguasai tubuh sebaik-baiknya. Pemantapan unsur-unsur gerak dan tatanan patrap dari ilmu yang kau ajarkan. Mereka yang berlatih di sanggar seperti ini akan dapat bertempur seperti seekor burung alap-alap. Aku tidak melatih siapa-siapa, Kakang. Aku berlatih bagi diriku sendiri bersama Pupus Rembulung. Kau dan Pupus Rembulung akan menjadi sepasang suami istri yang jarang ada duanya. Tetapi kami bukan apa-apa bagi Kakang. Ilmu Kakang benar-benar hampir sempurna. Apa yang dapat aku lakukan, Repak Rembulung? Aku berdoa, mudah-mudahan kau akan dapat menguasai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kemudian kau dapat memanfaatkan ilmumu bagi kebajikan. Kau amalkan ilmumu bagi sesama yang memerlukan pertolonganmu dalam jalan kebenaran. Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kakang mengetahui apa yang pernah aku lakukan. Seandainya aku ingin, namun aku sudah berdiri di sini sekarang. Ki Pananggungan tersenyum. Sambil menepuk bahu adiknya ia pun berkata, masih ada sedikit waktu sebelum maut menjemput kita. Maksud Kakang? Ki Pananggungan memandang Repak Rembulung sejenak. Namun kemudian sambil tersenyum ia pun berkata, marilah, kita melihat bagian lain dari halaman dan kebunmu ini. Namun ketika keduanya keluar, maka mereka dapati Kemuning berlari-lari ke arah mereka. Aku mencari ayah dan paman, berkata Kemuning. Ada apa, Kemuning? Bertanya Repak Rembulung. Makan bagi ayah dan paman sudah disediakan. Mumpung masih hangat. Nah, yang kita tunggu-tunggu itu sudah siap. Sebenarnya aku sudah sangat lapar, sahut Ki Pananggungan. Marilah, paman. Keduanya pun kemudian melangkah ke bangunan induk rumah Ki Repak Rembulung. Gandokmu panjang sekali, Repak Rembulung, berkata Ki Pananggungan. Ternyata sekarang semuanya terisi, Kakang. Kau belum memperkenalkan aku dengan saudara-saudara Pupus Rembulung itu. Nanti kami akan memperkenalkan Kakang dengan mereka. Siapakah yang tertua di antara mereka? Pamannya. Seorang yang keras hati. Namanya? Repak Rembulung memandang Ki Pananggungan dengan tajamnya. Bahkan ia pun berhenti melangkah. Ki Pananggungan pun berhenti pula. Kakang adalah seorang yang memiliki pengalaman yang luas. Meskipun pada saat terakhir Kakang telah memilih untuk tetap tinggal di rumah, tetapi pengalaman Kakang sebelumnya tentu tidak akan terhapus begitu saja. Maksudmu? Ini tersisa. Kakang. Apakah Kakang mengenal seorang yang berilmu tinggi yang sudah agak lama tidak terdengar lagi namanya? Namun tiba-tiba saja ia muncul kembali sebagai seorang pemimpin padepokan di kaki sebelah timur Gunung Merapi? Jantung Ki Pananggungan berdesis. Namun Ki Pananggungan itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Tidak, Repak Rembulung. Aku tidak tahu siapakah yang kau maksud.
Repak Rembulung itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah, Kakang. Biarlah nanti aku perkenalkan Kakang dengan mereka." Ki Pananggungan tidak menjawab. Tetapi bahwa Repak Rembulung bersedia memperkenalkannya dengan orang yang tinggal bersamanya itu, akan memberi kesempatan kepadanya untuk mengetahui siapakah yang dimaksud oleh Repak Rembulung itu. Demikianlah, maka keduanya pun kemudian telah kembali ke pendapa. Tetapi Nyi Pupus Rembulung telah mempersilahkan mereka memasuki ruang dalam. Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati telah menyiapkan nasi dan kelengkapannya bagi tamunya. "Marilah, Kakang." Pupus Rembulung pun mempersilahkan Ki Pananggungan untuk duduk di ruang tengah. Namun baru saja Ki Pananggungan duduk bersama Ki Repak Rembulung, Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati, laki-laki yang berwajah garang itu pun masuk ke ruang dalam itu pula. "Aku juga lapar," katanya. "Apakah aku boleh ikut makan?" "Bukankah kau sudah makan?" sahut Ki Repak Rembulung. Namun ia pun kemudian berkata selanjutnya, "Tetapi jika kau akan makan bersama kami, silahkan." "Kau juga sudah makan tadi," jawab orang itu. "Tetapi kau akan makan juga sekarang." "Aku akan menemani Kakang makan." "Tentu terasa lebih enak jika Kakang tidak makan sendiri." "Semakin banyak kawannya tentu semakin terasa enak." "Nah, aku akan ikut serta bersama kalian." Pupus Rembulung mengerutkan dahinya. Namun ia tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Nyi Permati nampak gelisah. Agaknya ia merasa tidak senang dengan sikap orang itu. Tetapi Nyi Permati tidak pernah dapat ikut berbicara tentang orang itu, yang menurut Repak Rembulung dan Pupus Rembulung, orang itu adalah paman Pupus Rembulung yang datang dari pinggir Kali Praga. Sejenak kemudian, maka orang itu telah duduk di sebelah Ki Repak Rembulung. Dipandanginya Ki Pananggungan dengan tajamnya. Sambil memungut sepotong paha ayam yang digoreng tanpa menghiraukan orang lain yang duduk di sebelah menyebelahnya, orang itu bertanya kepada Ki Pananggungan. "Namamu siapa, Kisanak? Dan di mana rumahmu?" Ki Pananggungan mencoba bersikap ramah betapapun jantungnya tergetar. Katanya, "Namaku Pananggungan, Kisanak. Aku tinggal di Kembang Arum. Aku adalah kakak Repak Rembulung. Jika aku boleh tahu, siapakah nama Kisanak? Apakah kau belum pernah mendengar nama Lenglengan?" "Namaku Ki Gede Lenglengan." Dada Ki Pananggungan bergetar. Sementara itu Ki Gede Lenglengan itu pun berkata, "Jika kau bukan kakak kandung Repak Rembulung, aku tidak akan mengaku bahwa aku adalah Lenglengan. Terus terang, aku adalah buruan orang-orang Pajang. Karena itu, aku minta mulutmu jangan asal saja menganga menyebut namaku. Jika didengar oleh orang Pajang, atau oleh penjilat-penjilat yang berjiwa budak, maka Pajang tentu akan mengirimkan pasukan segelar sepapan dipimpin oleh orang-orang terbaiknya, karena Pajang tahu bahwa aku berilmu sangat tinggi. Jika itu terjadi, bukan hanya aku yang akan mengalami kesulitan. Mungkin aku sendiri, secara pribadi, akan dapat dengan mudah meloloskan diri. Tetapi Repak Rembulung, Pupus Rembulung dan anak-anakku akan menjadi korban. Karena itu, jika kau sayang kepada adikmu, kau akan merahasiakan kehadiranku di sini bersama anak-anakku." Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Sementara Repak Rembulung pun berkata, "Bukankah aku tidak perlu memperkenalkan lagi?" Ki Gede Lenglengan telah memperkenalkan dirinya. Ia di sini bersama dengan 9 orang kawan-kawannya. 5 orang adalah anak-anakku, sahut Ki Gede Lenglengan. Ki Pananggungan masih saja mengangguk-angguk. "Jadi hanya ada 5 orang anak muda yang berada di sini," berkata Ki Pananggungan di dalam hatinya. Namun ia pun sadar bahwa 4 orang yang lain tentu orang-orang berilmu tinggi pula. "Jadi mereka bukan paman dari Nyi Pupus Rembulung yang datang dari pinggir Kali Praga?" bertanya Ki Pananggungan kepada Pupus Rembulung. Pupus Rembulung menggelengkan kepalanya. Katanya dengan suara yang berat, "Bukan, Kakang. Mereka sebenarnya bukan sanak saudaraku dari pinggir Kali Praga. Tetapi mereka adalah kawan lamaku, kawan yang sudah agak lama tidak bertemu. Namun tiba-tiba saja kami berhubungan lagi." Ki Gede Lenglengan telah menitipkan 5 orang anaknya di sini sejak hatinya merasa tidak tenteram karena gangguan orang-orang Pajang atas padepokannya. "Orang-orang Pajang adalah orang-orang gila," berkata Ki Gede Lenglengan. "Mereka merampok pajak yang dipungutnya dengan paksa pada rakyatnya. Hadiwijaya adalah laki-laki selingkuh. Pemanahan adalah orang yang tamak seperti Panjawi yang kini berada di Pati.
Patih Pramancanegara sama sekali tidak mempunyai wibawa, sehingga hampir-hampir tidak pernah berperan dalam persoalan apapun, kecuali melayani Hadiwijaya sebagaimana seorang budak melayani tuannya. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku orang yang tinggal jauh dari kota raja. Yang aku tahu, di musim basah aku menanam padi. Di musim kering aku menanam palawija. Itu adalah kehidupan bagi kita, Kakang. Ya. Aku sudah merasa berbahagia jika hasil panenku melimpah. Lumbungku menjadi penuh hingga keluargaku tidak akan kelaparan sampai masa panen mendatang. Urusan kalian, orang-orang padesan, memang hanya urusan perut. Asal perut sudah kenyang, tidak peduli apa yang terjadi di pusat pemerintahan. Tetapi jika prajurit Pajang kapan-kapan sampai ke Kembang Arum dan memaksa kalian menyediakan pajak yang tinggi, baru kalian sadari bahwa kalian tidak dapat hanya tinggal diam. Kami juga membayar pajak, Ki Gede, jawab Ki Pananggungan. Tetapi sampai sekarang, pajak yang kami bayar adalah wajar-wajar saja. Mungkin bagi Kembang Arum. Tetapi bagi beberapa daerah yang lain rakyat diperas sampai darahnya menetes dan kering. Ki Pananggungan hanya mengangguk-angguk saja. Nah, sekali lagi aku peringatkan, jangan membuka mulut di sembarang tempat kepada sembarang orang kalau kau tidak ingin adikmu dipenggal kepalanya. Sebelum Ki Pananggungan menjawab, Ki Gede Lenglengan itu sudah bangkit sambil menggigit daging ayam yang masih dipegangnya. Ia pun kemudian pergi meninggalkan orang-orang yang masih duduk dan bersiap untuk makan. Kau tidak jadi makan? Bertanya Ki Repak Rembulung. Tidak. Nanti saja, jawab orang itu sambil mengunyah. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Nyi Pupus Rembulung pun berkata, "Aku minta maaf, Kakang, bahwa di rumahku tinggal orang edan itu." Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Bahkan ia pun tersenyum sambil berkata, "Bagaimana ceritanya, bahwa orang itu dapat sampai di sini?" "Ceritanya panjang, Kakang," jawab Repak Rembulung. Bahkan Nyi Permati pun tidak tahu, siapakah mereka sebenarnya. Ki Pananggungan memandang wajah Nyi Permati sekilas. Namun wajah perempuan itu menunduk dalam-dalam. Tetapi tiba-tiba saja Pupus Rembulung berkata, "Kakang, silahkan makan dahulu. Nanti nasinya dingin." "Oh baiklah. Aku juga sudah lapar." Sejenak kemudian, maka mereka pun mulai makan. Ki Pananggungan berharap bahwa Repak Rembulung akan bercerita tentang Ki Gede Lenglengan. Tetapi ternyata Repak Rembulung justru makan sambil merenung. Ki Pananggungan itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara Kemuning tertawa. Kemudian terdengar suara seorang anak muda tertawa pula. Namun kemudian keduanya itu pun melangkah menjauh. Tiba-tiba saja terdengar Nyi Permati berdesis perlahan. Kemuning sekarang sudah berubah. Ki Pananggungan memandang wajah Nyi Permati sekilas. Namun kemudian ia berpaling ketika Pupus Rembulung berkata, "Kemuning mempunyai beberapa orang kawan sekarang, meskipun bukan gadis-gadis sebayanya." "Anak-anak muda itu maksudmu?" bertanya Ki Pananggungan. "Iya, Kakang." Pada gadis itu nampak wajahnya sedikit berseri. Ia tidak lagi pendiam seperti saat Kemuning pergi mencari Kakang. Ia mendapatkan sedikit kegembiraan. Ia mempunyai kawan berlatih untuk meningkatkan ilmunya. Nampaknya Kemuning pun menjadi semakin bergairah untuk memperdalam ilmu kanuragan. "Syukurlah, Nyi," sahut Ki Pananggungan. "Tetapi kau sebagai seorang ibu harus berhati-hati mengawasi anakmu yang sudah meningkat dewasa. Di rumah ini ada beberapa orang anak muda. Bagaimanapun juga, kau harus membatasi hubungan mereka dengan anakmu yang sudah gadis dewasa itu." Repak Rembulung tiba-tiba menyahut, "Aku juga sudah sering berpesan, Kakang. Aku juga sudah langsung berbicara dengan Kemuning." Sementara itu Nyi Permati juga selalu mengawasinya. Tetapi Kemuning sekarang tidak lagi mendengarkan kata-kataku. "Itu tidak boleh terjadi," sahut Nyi Pupus Rembulung. "Kemuning harus selalu mendengarkan petunjuk Nyi Permati. Aku memang agak longgar akhir-akhir ini. Tetapi peringatan Kakang Pananggungan akan aku perhatikan." Agaknya anak-anak Lenglengan itu mulai berubah pula sejak Lenglengan ada di sini. Mereka lebih memperhatikan Lenglengan daripada kami. Bahkan nampaknya wibawa kami terhadap mereka pun mulai memudar. Agaknya terhadap Kemuning pun mereka lebih berani pula menggoda.
Kau harus memperhatikan semua gejala yang timbul dalam pergaulan anakmu itu dengan anak-anak muda yang ada di rumahmu ini. Bukankah kau belum yakin akan latar belakang keluarga mereka serta jati diri mereka yang sebenarnya? Jika anakmu nampak lebih cerah, kau harus tahu sebabnya. Jika ia semakin bergairah, apakah gairah itu murni karena kemuning ingin meningkatkan kemampuannya atau karena ia akan dapat berlatih bersama anak-anak muda itu? Nyi Pupus Rembulung mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun menjawab. Iya, Kakang. Sementara itu, terus terang, aku agak tersinggung dengan sikap dan kata-kata orang yang menyebut dirinya Ki Gede Lenglengan. Namanya memang Lenglengan, Kakang. Sejak masa mudanya, ia memang seorang yang aneh. Yang tidak mau terikat oleh tatanan apapun. Ia merasa bahwa dirinya adalah tatanan itu. Hati-hatilah menghadapi orang seperti itu, desis Ki Pananggungan. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung mengangguk-angguk kecil. Bagaimanapun juga Ki Pananggungan adalah saudara tua mereka. Apalagi keduanya menyadari bahwa Ki Pananggungan adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun Ki Pananggungan merasa lebih baik hidup tenang di rumahnya sebagai seorang petani. Namun Repak Rembulung dan Pupus Rembulung pun menyadari bahwa saudara tuanya itu telah mengetahui banyak tentang diri mereka, petualangan mereka dan sisi-sisi yang gelap dari kehidupan mereka. Karena itu pulalah Ki Pananggungan tidak bertanya kepada mereka, dari mana Repak Rembulung dan Pupus Rembulung mendapatkan uang cukup banyak untuk membeli tanah dan membangun rumah yang besar itu. Sejenak mereka saling berdiam diri. Nyi Pupus Rembulunglah yang memecah kediaman itu. Marilah, Kakang. Silahkan makan sebaik-baiknya. Hanya inilah yang dapat kami sajikan. Ternyata perutku tidak seberapa banyak isinya, sahut Ki Pananggungan. Kakang Repak Rembulung kalau makan, 2 kali lipat dari yang Kakang habiskan sekarang. Suamimu masih lebih muda. Lebih banyak pula kerja yang ia lakukan. Adalah wajar jika ia makan lebih banyak atau bahkan berlipat dari yang dapat aku makan. Repak Rembulung tertawa. Katanya, Kakang, aku belum lama baru saja makan. Jika aku lapar, maka aku dapat makan 2 kali lipat dari yang aku makan tadi. Sudah seharusnya kau makan lebih banyak. Wujud lahiriahmu pun sudah memberi isyarat bahwa kau tentu dapat makan banyak sekali. Mereka yang sedang makan itu pun tertawa. Setelah mereka selesai makan, maka Ki Repak Rembulung pun mengajak Ki Pananggungan duduk di peringgitan. Terasa angin yang sejuk mengusap kening mereka yang berkeringat. Nasi hangat serta sambal terasi dengan lalapan, membuat mereka berkeringat. Beberapa saat mereka duduk di peringgitan, Ki Pananggungan melihat seorang perempuan sedang menyapu halaman depan yang luas. Sekali-sekali perempuan itu berhenti, berdiri tegak sambil menekan pinggangnya di sebelah tangannya. Kemudian dengan lengan bajunya menyeka keringat yang mengembun dari tubuhnya. Siapa yang menyapu halaman itu? Bertanya Ki Pananggungan. Seorang yang membantu Pupus Rembulung menyelenggarakan pekerjaan di rumah ini, Kakang. Perempuan itu tinggal tidak terlalu jauh dari rumahku ini. Ia seorang janda yang mempunyai 3 orang anak. Anak-anaknya juga membantu di rumahmu ini? Tidak. Mereka menggarap sawah yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Tetapi sawah itu tidak seberapa luas. Karena itu, maka perempuan itu bekerja di sini. Setidak-tidaknya bagi perempuan itu sendiri tidak akan kekurangan makan. Bahkan serba sedikit ia mendapat uang untuk membeli minyak kelapa buat mengisi lampu dupak yang dapat menerangi rumahnya di malam hari. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Di Kembang Arum, Kemuning sangat rajin bekerja. Menyapu halaman, menimba air untuk mengisi jambangan di pakiwan, membersihkan perabot rumah serta membantu bibinya di dapur. Repak Rembulung menarik nafas panjang. Katanya, ibunya sangat sayang kepadanya. Pupus Rembulung tidak memberikan tugas-tugas tertentu baginya, kecuali jika kebetulan Kemuning sendiri berniat. Lalu kenapa ia harus pulang karena di sini kebetulan banyak tamu, jika ia tidak perlu membantu Pupus Rembulung? Yang sangat kami butuhkan justru Nyi Permati. Nyi Permati sangat pandai memasak. Meskipun ada perempuan lain yang dapat membantu Pupus Rembulung, tetapi yang membuat adonan masakan biasanya adalah Nyi Permati. Yang lain tinggal menyelesaikannya saja. Ki Pananggungan mengangguk-angguk pula. Namun ia pun kemudian berkata, kalian tidak boleh terlalu memanjakan Kemuning. Ia akan menjadi malas dan bodoh.
Kalian tentu tidak berkeberatan untuk menempa Kemuning menjadi seorang gadis yang memiliki ilmu kanuragan yang cukup. Tetapi seharusnya kalian juga membentuk Kemuning menjadi seorang perempuan. Sehingga dalam kebulatannya, Kemuning adalah seorang perempuan yang berilmu tinggi. Ki Repak Rembulung mengangguk-angguk. Sementara Ki Pananggungan pun berkata, "Kau harus ingat siapakah Nyi Permati itu. Jadi setiap kali kau atau Pupus Rembulung mengambil sikap terhadap Kemuning, sebaiknya kau bicarakan dengan Nyi Permati. Meskipun sekarang Kemuning adalah anakmu dan anak Pupus Rembulung, tetapi Nyi Permati tentu mempunyai harapan-harapan pula atas anak itu." Repak Rembulung mengangguk-angguk. Dia yang pergi menemui uaknya. Namun dalam pada itu, pembicaraan mereka pun terputus. Perhatian Ki Pananggungan tertarik kepada Kemuning yang melintas di halaman. Dari sebelah gandok seorang anak muda menyusulnya. Keduanya pun kemudian berjalan bersama-sama. Anak muda yang dilihatnya bergurau dengan Kemuning di seketeng. Keduanya memang nampak begitu akrab. Ki Pananggungan memperhatikan anak muda itu dengan seksama. Seorang anak muda yang nampak cerdas. Tubuhnya yang gagah dalam keseimbangan antara tinggi dan besar tubuhnya. Kulitnya agak kekuning-kuningan. Namun karena anak muda itu ditempa oleh latihan-latihan yang berat, yang kadang-kadang dilakukan di teriknya sinar matahari, maka nampaknya kulitnya menjadi agak gelap. Meskipun demikian anak muda itu nampak bersih dan memancarkan kecerdasan otaknya. Melihat anak muda itu, Ki Pananggungan segera teringat kepada Paksi. Anak muda yang berilmu tinggi. Meskipun masih belum dapat menyamai Pangeran Benawa, tetapi jarang dapat dicari bandingnya. Siapakah anak muda itu? Apakah ia juga salah seorang dari 5 orang anak muda yang dititipkan oleh Ki Gede Lenglengan? Iya, Kakang. Menurut Ki Gede Lenglengan, anak muda itu adalah anak seorang tumenggung. Jantung Ki Pananggungan tergetar. Jika anak itu anak seorang tumenggung, apakah ada hubungannya dengan cerita Paksi tentang adiknya? Pada anak muda itu memang nampak ada yang mirip dengan Paksi. Mungkin mata dan alisnya. Juga tubuhnya yang nampak kuat serta seimbang. Pandangannya yang tajam serta caranya berjalan dengan dada tegap menengadah. Tetapi Paksi tidak selalu mengangkat wajahnya. Paksi justru lebih banyak menunduk. Hanya sekali-sekali Paksi mengangkat wajah. Namun sekilas ia memandang seseorang, maka tatapan matanya itu serasa menusuk sampai ke jantung. Anak muda ini nampak lebih gembira dari Paksi. Agaknya hatinya pun lebih terbuka dan kekanak-kanakan. Sementara itu, Paksi selalu nampak bersungguh-sungguh dan lebih banyak diam, berkata Ki Pananggungan di dalam hatinya. Bersambung ke bab 91. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.